Saya juga ingin bertanya, kewajiban dan sunnah apa saja yang harus saya lakukan terkait kelahiran anak? Kewajiban yang Allah SWT perintah dan sunnah Nabi SAW yang beliau lakukan kepada anak-anaknya. Ini pertanyaan kemana-mana ini. Hah? Apa hubungannya dengan sumpah? Tapi malam terakhir. Apa boleh buat? Jangan ditambah lagi ya. Ini masih banyak yang belum dijawab. Baik, insya Allah semoga Allah SWT memudahkan urusan anda dan juga istri dan anak anda, dan insya Allah seluruh muslimin, bukan cuma anda. Dan saya selalu ajarkan di majelis-majelis saya, kalau kita lihat seseorang yang butuh doa, baik dia berbuat kebaikan supaya dia makin menjaga, bisa ada orang lagi ke masjid, ya Allah mudahkan dia sampai meninggal menjalankan itu, kita doakan. Karena kalau dia kerjakan betul dengan doa kita, maka sampai dia mati kita dapat pahalanya hanya dengan nitipin doa, gitu kan. Itu besar sekali fadilahnya. Sama halnya kita terlintas orang yang tidak pakai jilbab misalnya, atau ada orang berbuat dosa, kita berdoa, ya Allah berikan dia hidayah, dan semua orang yang seperti dia di muka bumi, semoga Engkau kasih hidayah ya Allah. Kalau Allah kasih hidayah kita dapat pahalanya tuh. Jadi doakan. Nah kalau ada teman kita yang minta doa seperti ini, ya insya Allah istri anda akan dimudahkan Allah melahirkan, dapat anak yang soleh, dan seluruh muslimin yang akan melahirkan di muka bumi. Jadi kita bukan berharap 1-2 pahala, tapi semuanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang mendoakan muslim yang lain ya, maka dia akan dapatkan setiap muslim 1 pahala. Jadi kalau sekarang 3 miliar muslim, 3 miliar pahalanya. Kalau mengatakan ya Allah ampuni seluruh muslimin dan muslimat, itu luar biasa. Apalagi yang hidup dan yang sudah mati, berapa miliar pahalanya itu. Terus kemudian apakah sunnahnya kalau lahir anak begitu lahir? Khilaf di antara ulama tentang perilaku. Yang pertama masalah azan. Kalau iqamah memang hadisnya lemah. Kalau azan Ibnu Qayyim mengatakan masih boleh mengazankan kuping bayi. Azan kecil, tidak usah teriak-teriak. Karena ada orang subhanallah azan 1 ruangan bayi gitu. Jadi diazankan kecil di kupingnya kalaupun mau dikerjakan, dan Ibnu Qayyim sebutkan itu dalam dalam buku beliau Tuhfatul Walud fi Ahkamil Walud ini, dan juga disebutkan hadis Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Cuma Syekh Albani memang mendhaifkan hadis ini, tapi memang masih kena khilaf di antara ulama ya. Kalau saya cenderung azan itu masih ada, saya pribadi ya. Sementara iqamah memang hadisnya lemah. Dan yang kedua, anda memberikan nama yang baik di hari ke-7-nya, kemudian mengakikahnya kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, boleh jantan boleh betina, umurnya minimal setahun, kalau domba 6 bulan, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian sementara menunggu fase dari lahir sampai 7 hari, hari ke-7 akikahnya ditahnik, kunyah kurma yang halus sekali, kemudian masukkan setelah halus di langit-langitnya, biarin dia mengisap selalu tiap hari kurma itu dalam 7 hari tadi. Jika seorang terdakwa bersumpah, apakah hakim wajib menerima sumpahnya? Ya, tentu saja, tetap kembali pada hukumnya, diterima sumpahnya gitu kan. Tapi dalam pengadilan di sini ulama mengatakan dibolehkan seorang hakim mengumpulkan data tentang dia. Kalau ditahu orang itu pembohong, ya, saya bilang kayak sumpah itu diterima pada saat orang ini memang kita tahu jujur gitu kan, memang benar, atau apa adanya kita belum tahu. Tapi kalau dalam pengadilan kita tahu, dan biasanya hakim punya feeling orang ini mungkin tidak benar atau apa, atau ada memang data-data yang dia miliki, maka dia punya hak, dia bersumpah sumpah, tapi argumen saya ada nih karena ini gitu kan, boleh saja gitu. Ini juga sudah sama kajian. Kita melakukan perjalanan dan menetap selama seminggu, apakah kewajiban sholat Jumat tetap terhitung gugur? Tentu saja gugur, kecuali anda sedang berada di satu tempat dan memang bertepatan tidak ada kegiatan mau sholat Jumat, maka dikerjakan Jumat itu. Dulu saya pernah pacaran, setelah kenal dakwah ini akhirnya saya memutuskan untuk mengkhitbah wanita tersebut, tapi orang tua wanita tersebut menolak karena keluarga kita manhajnya berbeda. Apa hukumnya orang tua yang melarang anaknya untuk menikah? Ya dia berdosa kalau tidak ada udzur syar'i. Tapi kalau ditolak, cari yang lain. Sudahlah gitu kan. Ini keluar dari belenggu itu. Rupanya Allah mau ini sebelum Ramadan saya perbaikin konsep-konsep ini nih. Ya, sudahlah, tinggalin. Kalau jangan punya harga diri. Kalau nggak bisa ya sudah gitu kan. Jangan memaksakan diri di situ. Bagaimana pandangan menurut syariat terhadap sekolah Islam atau pesantren yang memasang tarif biaya sekolah tinggi namun dengan fasilitas yang baik? Boleh-boleh saja. Haknya dia. Bagaimana dia mau bayar guru-guru? Nggak mungkin kalau nggak ada pembayaran kan. Kalau anak kita nggak mampu ya sudah cari sekolah yang mampu. Jangan salahin orang yang buat sekolah karena kita nggak bisa masuk, oh itu terlalu mahal, ya itu haknya orang. Jadi kan nggak boleh disalahin.
Apakah hal tersebut di atas dapat menimbulkan kecurangan sosial bagi mereka yang tidak mampu? Tentu saja tidak ya. Harus anda perbaikin hati anda, tidak boleh. Allah SWT mengatakan, am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadli. Apakah orang-orang ini suka menghasut apa yang Allah berikan kepada orang lain? Tidak boleh, gitu kan? Gak usah kita hasut dengan itu. Itu haknya orang. Mungkin memang pertimbangannya bangunannya memang, ya dia butuh operasional, mungkin pembayaran listrik, mungkin izinnya, itu hak dia. Kan gitu. Jadi tidak perlu ada pemikiran seperti itu. Apakah hal tersebut termasuk ke dalam bisnis usaha yang tidak boleh menurut syariat? Saya sudah katakan boleh saja. Bagaimana cara menghadapi dan menasihati orang tua yang gampang mengeluarkan kata-kata kasar seperti mengatakan anaknya durhaka dan lain sebagainya hanya karena anaknya pergi kajian sunnah? Tentu didiami orang tua kalau sudah mengucapkan kata-kata seperti ini, sambil nanti kalau sudah tenang baru dibahasakan. Kalau tadi saya belajar ini, dan ini demi kebaikan saya. Banyak anak-anak yang pergi malah ke bar, ke diskotik. Mana ini tidak baik. Saya alhamdulillah ke kajian. Mestinya ibu dan ayah mengizinkan dan baik. Coba ambil ridhonya, berikan hadiah seperti itu. Tapi tidak boleh dibantah ya. Walaupun mereka mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Afwan, anak bertanya tidak sesuai dengan tema dari Ta'adi ini. Ustaz, insya Allah berapa bulan lagi anak akan menikah. Mohon doanya. Masya Allah, doa semua. Dikarenakan orang tua saya telah bercerai dan sudah memilih pasangan masing-masing lagi, bolehkah orang tua kandung anak berdampingan di atas pelaminan atas izin suami atau istri masing-masing? Bagaimana pandangan dalam Islam? Setahu saya tidak boleh. Setahu saya. Dan di dalam Islam tidak ada keharusan orang tua bersanding. Saya kan sudah berikan cara pernikahan syar'i. Jadi mempelai laki-laki berhadapan sama tamu laki-laki dan jamnya dipisahin sama perempuan. Jam 10 pagi sampai jam 12 khidbah akad nikah, karena yang laki-laki wajib hadir akad nikahnya, kan gitu. Hadir di akad nikahnya, kemudian mempelai laki-laki hadir menjamu tamu laki-laki, mereka saling mendoakan, makan, habis itu bubar. Habis duhur sampai asar perempuan, mempelai perempuan hadir dan semua perempuan di situ, gitu kan. Sudah saya jelaskan bahwasanya tidak ada keterangan dalam syariat kita mempelai perempuan dipajang di depannya laki-laki. Hanya orang pada lihat, oh cantik ya, oh ini ya, oh badannya begini, terus dibeda-bedain sama istrinya dia nanti, gitu kan? Tidak perlu. Ada orang berdalil mengatakan, oh karena pernah ada wanita mengkhidbah atau menawarkan diri kepada Nabi SAW lalu Nabi menikahkannya di depan orang. Loh, ini kasusnya berbeda. Ini perempuan datang di pengajian langsung nawarin, ya Rasulullah, ya saya ingin anda nikahi saya, saya hibahkan diri saya di depan orang. Tiba-tiba dia datang, maka Nabi SAW melihat tidak ada hajat, Nabi diam. Lalu ada sahabat berdiri mengatakan, saya Rasulullah akan nikahi dia. Lalu Nabi SAW nikahkan dia. Tapi ini kasus ya, dibandingkan dengan umumnya pernikahan Nabi SAW dengan istri-istrinya, sahabat-sahabat dengan istrinya, memang tidak pernah mereka menikah dipajang istri di depan laki-laki, nggak pernah, gitu kan? Bahkan kita tahu Zainab radhiyallahu anha yang mantan istrinya Zaid bin Harith, anak angkatnya Nabi. Waktu sudah cerai dengan Zaid, lalu Allah menikahkan Nabi SAW dengan Zainab agar keluar sebuah hukum syar'i, tidak apa-apa ayah angkat menikahi mantan istri anak angkatnya, gitu kan? Itu terjadi. Maka waktu Zaid mengantar Nabi SAW, karena Zaid ini tidak pernah pisah dengan Nabi, waktu akad nikah ada Zainab kelihatan, ini mantan suaminya nih, ya, anak angkatnya Nabi. Nabi SAW suruh turunkan hijab. Ini waktu masalah akad nikah, padahal ini mantan suaminya ya. Yang tidak boleh dia lihat lagi. Seperti itu. Itu yang terjadi. Itu ada riwayat pada kita. Jadi tidak boleh dianggap umumnya perempuan tadi yang menghibahkan diri Nabi dan Nabi nikahkan dengan sahabat itu sebagai dalil bolehnya perempuan karena jadi fitnah. Umumnya kan orang dandan pada saat itu ya. Jadi tidak perlu dipamer-pamer istri. Anda pernah dengar bahwa dusta yang dibolehkan Rasulullah SAW ada dua, yaitu mengatakan istrinya cantik padahal tidak, dan mengatakan masakan sang istri enak padahal tidak. Benarkah Ustaz? Adakah dalilnya? Bukan dua, tiga dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki dua orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah dzatu bayin namanya, memperbaiki dua orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Jadi akhwat di belakang sana kalau suaminya pulang kantor badannya kecut, gitu kan? Jangan bilang-bilang langsung jauh dari saya kamu kecut. Jangan. Tersinggung, laki-laki itu mudah tersinggung, gitu kan? Jangan. Nanti dia merasa wibawanya sedikit tercoreng saja, dia sudah tidak mau dekatin sama sekali, gitu kan?
oh masya Allah, begini aja sudah ganteng, apalagi kalau sudah mandi. Nah, dia langsung lari ambil handuk tuh, gitu kan. Jadi pakai cara, padahal tujuannya sama. Nah ini kan berdusta, gitu kan. Mungkin dia sudah semberawut tadi, nggak ganteng, tapi kita bilang seperti itu. Nah sama, suami juga bisa ucapkan yang sama. Pulang ke rumah istrinya lagi cuci-cuci keringatan, gitu kan, masya Allah, begini aja cantik, apalagi kalau sudah mandi. Nah dia, padahal sebenarnya ini lagi amburadul kan gitu. Apa-apa. Makanan asin, asin, enak nggak? Enak, memang enak, cuma keasinan kan. Tapi lain kali garamnya kurangin ya, gitu aja kan. Nah, jadi bisa kita katakan enak. Di sini maksudnya. Bukan berarti di sini dusta dengan selingkuh ya, nggak boleh, haram. Banyak laki-laki salah paham tuh, boleh bohongin istri nggak apa-apa, nggak bisa. Jantan, saya sudah nikah, gitu. Ini sembunyi-sembunyi. Bagaimana cara membersihkan hati dari rasa kesal kepada seseorang yang pernah membohongi dan berbuat tidak baik kepada kita? Ya ini penyakit hati, harus bisa diperbaiki. Anda mau menjaga, mau membiarkan nggak penyakit itu atau mau mengeluarkan? Karena tidak ada manfaatnya buat kita. Apa manfaatnya menyimpan dalam hati? Dalam Islam tidak ada sesuatu yang tertutup, semua transparan. Nggak ada kedustaan, tidak ada dendam. Nggak ada dendam dalam Islam. Orang kalau sudah buat salah, minta maaf, sudah selesai. Kan gitu, tidak boleh kita dendam. Apabila ada pelanggan yang bersumpah bahwasanya barang yang dibelinya kurang jumlahnya, apa yang sebaiknya saya lakukan? Berikan, tambahkan. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oh kurang, ini tadi sekilo, tapi saya bawa pulang rumah ternyata kurang 1/4 kilo, tambahin aja. Nggak apa-apa, sedekah. Ya. Apabila ada pelanggan bersumpah barang yang dibeli rusak dan pada saat dibeli sudah dicek dan dites, apa yang harus saya lakukan? Tentu saja kalau sudah ada kesepakatan, lebih baik kalau Anda punya toko begini dicek. Termasuk adab syar'i dalam ekonomi syariat ya, adalah kalau kita terima duit 100.000, bilang ini 100.000 ya. Itu termasuk adab. Sayangnya ini banyak orang non muslim yang lakukan. Kita mesti begitu di kasir ya, Bu, Pak, 100.000 ya, gitu. Karena kadang-kadang subhanallah dia kasih 50.000, dia kira 100.000. Bisa saja orang seperti itu. Jadi kita ucapkan, ini kembalinya 53.500 ya, diucapin. Tidak apa-apa, itu bagus. Barangnya ini sudah dicek ya, dicek nyala semua lampunya ya. Ini semua bagus ya, kipas angin dicoba tes bagus ya. Baik. Kalau mau berikan garansi, berikan garansi. 3 hari garansinya. Ya. Kalau enggak, maaf, kalau keluar dari sini sudah nggak bisa dikembalikan. Bahasakan dari awal. Kalau ada akad, kita punya hak, tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada akad, maka dia punya hak untuk mengembalikan. Saya mimpi ikut perang, tapi saat pasukan muslimin maju serentak saya hanya diam, terkesima. Kemudian ada saat saya duel dengan musuh tapi saya kalah, terhenus pedang dada kiri. Apa artinya Ustaz? Allahu alam. Saya mau tanya dulu, sebelum tidur ini berpikir perang nggak? Lah betul memang. Karena Ibnu Sirin mengatakan mimpi itu ada pengaruh dengan fikiran yang kita bawa pada saat sebelum tidur. Kalau orang bertengkar, dia bisa bawa pertengkaran dalam mimpinya, kan gitu. Orang lagi syahwat bisa terbawa dalam mimpinya, gitu kan. Orang lagi transaksi, lagi senang, dia bisa bawa dalam mimpinya. Maka dalam takwil mimpi itu perlu ditanya banyak hal. Dan memang saya sarankan mimpi-mimpi seperti ini tidak boleh sembarangan dijelaskan, gitu kan? Nggak boleh sembarangan dijelaskan. Yang jelas secara makna global, kalau Anda memang mimpi ikut berjihad bersama muslimin, itu satu hal yang positif, satu hal luar biasa. Berarti hadir dalam peperangan bersama muslimin, gitu kan? Mudah-mudahan satu waktu memang betul. Kalau masalah Anda berperang melawan musuh kemudian tertusuk, itu tanda kebaikan, mati syahid, gitu kan? Berarti semua insya Allah positif saja, ya. Tidak ada masalah, tidak ada hal yang negatif di sini. Yang negatif kalau orang lagi berperang Anda lari pulang, nah itu itu berarti berbahaya, karena lari dari medan perang dosa besar, gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.